Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu kepada saudara sekalian, terutama bagi saudara-saudari kami yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah ini. Selamat datang dan selamat beribadah. Sebelum kita masuk ke dalam ibadah kita, marilah kita dengarkan terlebih dahulu warta jemaat minggu ini. Berita sekretariat, rapat koordinasi. Diinformasikan kepada semua serayan, pengurus PJJ, pengurus kategorial, dan tim kerja GBKP Runggun Ciledug akan dilakukan rapat koordinasi Runggun pada hari ini, Minggu 23 Agustus 2020, pukul 11 WIB. Diharapkan kita semua dapat menghadiri rapat koordinasi ini. Yang kedua, berita Mamre, PA Gabungan Moria Mamre. Diinformasikan kepada semua jemaat, maka PA Gabungan Moria dan Mamre akan dilakukan pada hari Selasa 25 Agustus 2020 dimulai pukul 19.30 WIB. Tema ngergaken Mamre selaku Imam Ibas Jabu. Ogen perbahanan Rasul-Rasul 10 ayat sada sehwalu. Iarapken kerina Mamre Ras Moria banci menghadiri PA Enda.
Saudara-saudari terkasih di dalam nama Yesus Kristus, minggu ini adalah Minggu Mamre atau kaum bapa yang membawa kita untuk melihat kehidupan kaum bapa sebagai orang yang dipilih Tuhan untuk menyatakan berkat-Nya bagi dunia ini. Sebagai kepala keluarga, kaum bapa dipilih untuk menjadi imam untuk membawa anggota keluarga supaya percaya kepada Tuhan Yesus sehingga seluruh keluarga mendapatkan damai sejahtera. Kaum bapa juga dipanggil Allah untuk semakin peduli dan dapat memberikan kebaikan dan damai sejahtera bagi semua manusia. Jemaat kami undang untuk berdiri. Kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 2 ayat 1 dan 2. Dalam nama Allah Bapa yang menciptakan manusia serupa dengan gambar-Nya, di dalam nama anaknya Yesus Kristus yang menjadi teladan bagi manusia, dan di dalam nama Roh Kudus yang menjadi sumber kekuatan dan pengetahuan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dan dari persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. 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 1 Tesalonika 2 ayat 11, demikian bunyinya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Silakan jemaat duduk kembali. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 8 ayat 1 dan 2. Siapakah
Pembacaan firman Tuhan yang pertama terambil dari pertama Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 3. Demikianlah firman Tuhan. Lihatlah betapa besar kasih-Nya yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, tiba saatnya untuk kami membaca dan merenungkan firman-Mu yang adalah kekuatan Allah bagi kami. Kami mohon pimpinan dan tuntunan dari Allah Roh Kudus untuk membuka mata hati kami, agar kami dapat mengerti dan memahami firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan saat ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, berbicaralah kepada kami, sebab kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bacaan firman Tuhan untuk khotbah kita hari ini terambil dari kitab 2 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai 13. Sekali lagi 2 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Siba. Ia dipanggil menghadap Daud. Lalu raja bertanya kepadanya, engkaukah Siba? Jawabnya, hamba tuanku. Kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Siba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Tanya raja kepadanya, di manakah ia? Jawab Siba kepada raja, dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodehbar. Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, Mephiboset. Jawabnya, inilah hamba tuanku. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Lalu raja memanggil Ziba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya, segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya kuberikan kepada cucu tuanmu itu.
engkau harus mengerjakan tanah baginya. Engkau, anak-anakmu dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuayannya, supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mephiboset, cucu tuanmu itu, akan tetap makan sehidangan dengan aku. Ziba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. Berkatalah Ziba kepada raja, hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya. Dan Mephiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Mephiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil yang bernama Mika. Semua orang yang diam di rumah Ziba adalah hamba-hamba Mephiboset. Demikianlah Mephiboset diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja, adapun kedua kakinya timbang. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, sehubungan dengan Minggu Mamre atau kaum bapa pada minggu ini, maka gereja telah mengangkat sebuah tema yang menurut saya tema ini super sekali untuk direnungkan, yaitu Bapa yang setia dan penuh kasih. Bapak, Ibu, saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, kaum bapa adalah sebagai imam dalam rumah tangga. Tentu diharapkan untuk menjadi bapa yang setia, bapa yang penuh kasih. Karena itu melalui tema ini dan melalui bacaan firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, kita akan belajar dari seorang raja yang juga adalah seorang bapa yang setia dan penuh kasih, yaitu Daud. Dalam bacaan Alkitab kita hari ini, kita menemukan satu kisah yang luar biasa tentang seseorang yang sanggup mengasihi musuhnya, yaitu Daud. Kita tahu bahwa antara Daud dan Saul sangat tidak akur. Bukan Daud yang bermasalah, melainkan Saul yang berniat untuk membunuh Daud. Dan ketika Saul mati dalam peperangan dengan orang Amalek, Daud sebenarnya mempunyai kesempatan besar untuk membalas dendam kepada Saul. Bapak, Ibu yang kekasih dalam Tuhan, hukum perang pada zaman itu ada istilah yang namanya berantas sampai ke akar-akarnya. Tujuannya apa? Supaya tidak ada kesempatan untuk musuh membalas dendam dan memberontak di kemudian hari. Daud punya kesempatan untuk membalas habis keturunan Saul saat itu. Namun Daud tidak mau melakukannya. Ketika dia diangkat menjadi raja, seharusnya itu adalah kesempatan terbaik bagi dia untuk membalas kepada Saul dan anak-anaknya, bahkan keturunannya yang selama ini mengejar-ngejar Daud untuk membunuhnya. Maka pada saat Daud diangkat atau diurapi menjadi raja, maka sebenarnya itu adalah kesempatan yang terbaik untuk Daud bisa membalas kepada keturunan Saul. Namun Daud tidak melakukan yang demikian. Mengapa Daud tidak berani untuk membalas kepada Saul dan keturunannya apa yang selama ini dilakukan kepadanya? Ada 4 hal yang akan kita perhatikan dari kepribadian Daud untuk menjadi pelajaran bagi kita sebagai kaum bapa. Yang pertama, Daud menyadari betul bahwa pembalasan adalah hak Tuhan. Walaupun dia adalah seorang raja yang punya kuasa, tetapi dia sadar bahwa di atas pemerintahannya, di atas kekuasaannya, ada pribadi yang lebih berkuasa daripada dia, yaitu Tuhan Allah.
Dia menyadari bahwa Allah punya hak untuk membalas. Saya akan membacakan buat kita apa yang dikatakan Paulus dalam surat Roma pasal yang ke-12. Surat Roma pasal yang ke-12 ayat 21 sampai ayat yang pasal 12 ayat 19 sampai 21 yang berbunyi demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudara, Daud dikatakan sebagai raja yang berhasil. Dia juga dikatakan sebagai bapa yang setia dan penuh kasih. Alasan pertama karena dia menyadari bahwa pembalasan adalah hak Tuhan. Ini juga harus menjadi pelajaran bagi kita sebagai kaum bapa, bahwa apabila ada yang memusuhi kita, maka kita tidak berhak untuk membalas kepadanya dengan kejahatan. Tetapi firman Tuhan berkata, kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Hal yang kedua yang dilakukan oleh Daud ialah Daud menyebar kasih dan menyingkirkan sakit hati. Saudara, kalau kita mau perhatikan berapa banyak Daud sakit hati terhadap apa yang dilakukan oleh Saul selama ini. Tetapi dalam bacaan kita, Daud menyebar kasih dan menyingkirkan sakit hati. Dia datang dan bertanya, adakah sisa turunan dari Saul? Untuk apa? Untuk aku memberikan kasihku kepada mereka. Ini contoh yang baik dari Daud. Sebarlah kasih dan singkirkan sakit hati itu, maka kita akan menjadi bapa yang setia dan yang penuh kasih. Kasih seperti apa yang Daud sebarkan? Yang pertama, kasih seorang sahabat yang diikat dengan perjanjian atau sumpah. Dalam 1 Samuel pasal 20 ayat 14 sampai 17, di sana kita lihat ada perjanjian persahabatan antara Daud dan Saul. Daud mengingat perjanjiannya dengan sahabatnya Yonatan, sehingga dia tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Saudara, ini yang perlu kita perhatikan, bahwa kita mengasihi karena kita ada ikatan perjanjian. Contoh, seorang bapak mengasihi istrinya oleh karena sudah diikat dalam perjanjian, janji nikah. Saya percaya bapak-bapak yang sudah menikah masih ingat sampai hari ini janji pernikahannya, amin. Karena itu mari kita mengingat janji pernikahan kita masing-masing untuk selalu mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab jika kita mempraktekannya, kita akan dikenal sebagai bapa yang setia, kita akan dikenal sebagai bapa yang penuh kasih. Kasih seperti apa yang ditunjukkan Daud? Dikatakan dalam ayat yang ketiga, kasih yang dari Allah. Yaitu kasih agape, kasih yang tidak menuntut balasan. Itu yang dilakukan oleh Daud kepada keturunan Saul, kepada anak dari Yonatan, kepada Mephiboset. Saudara, Daud telah menunjukkan kasih yang dari Allah bagi Mephiboset. Yang ketiga, Daud adalah seorang bapa yang tidak tamak. Ketika dia menjadi raja,
Dia menguasai seluruh kekayaan dari Saul. Tetapi dikatakan tadi dalam bacaan kita bahwa semua hal yang merupakan milik kepunyaan dari Saul, dia tidak mengambilnya sebagai miliknya. Tetapi dia berjanji, dia akan mengembalikan kepada Mephibosheth sebagai cucu dari Saul untuk menjadi miliknya. Artinya di sini bahwa Daud adalah seorang yang tidak tamak. Dia tidak menginginkan, tidak punya keinginan sedikit pun untuk memiliki apa yang bukan bagiannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Yesus Kristus, satu hal yang harus kita lakukan, mari bekerja dengan tangan sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Jangan kita mengambil barang orang lain, milik orang lain, datang dan memberikannya kepada istri dan anak-anak kita. Itu tidak akan menjadi berkat bagi kita. Daud tidak mengambil apa yang menjadi milik Saul untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dia mengembalikannya. Hal yang terakhir, yaitu hal yang keempat. Daud melihat semua orang sama berharga di mata Tuhan, termasuk Mephibosheth yang sudah cacat, yang sudah kehilangan segala sesuatu. Walaupun demikian, dia mau supaya Mephibosheth ini duduk makan sehidangan dengan dia. Artinya, walaupun Mephibosheth adalah seorang anak yang cacat di mata manusia, tetapi di mata Daud, Mephibosheth yang cacat itu berharga di mata Tuhan. Saudara, Daud adalah seorang raja, tetapi dia karena rendah hati, dia mau makan sehidangan dengan seorang yang cacat kakinya. Saudara, apakah ini namanya kalau bukan rendah hati? Dia seorang raja yang seharusnya duduk dengan raja-raja sebagai teman dan sahabatnya. Tapi dalam bacaan kita, dia duduk makan sehidangan dengan seorang yang sudah pincang, dengan seorang yang sama sekali tidak punya apa-apa. Ini artinya Daud menganggap orang yang terhina berharga di mata Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, tindakan Daud adalah tindakan Allah bagi kita. Allah sedang mencari musuh-musuhnya, mencari orang-orang yang memberontak, mencari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, kemudian mau menyelamatkan mereka melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kemudian orang-orang yang terhina diselamatkan, tidak saja diselamatkan, tapi didudukan bersama-sama dengan Tuhan. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus telah mengangkat kita sebagai anak-anaknya, sehingga dia berkata, barang siapa yang percaya kepadanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Dahulu kita adalah hamba yang tidak mengenal Tuhan, tetapi oleh karena kebaikan Tuhan, saudara dan saya hari ini diangkat menjadi anak-anak Allah. Oleh karena itu, marilah kita menghargai anugerah Allah yang luar biasa. Dia telah mencari kita, membawa kita dari kegelapan yang sangat mengerikan, kemudian menuntun kita kepada terangnya yang ajaib, serta memberikan kita pekerjaan yang mulia, yaitu melayani Tuhan. Karena itu, marilah setia, marilah hidup penuh dengan kasih, karena itulah karakter Allah kita. Kalau kita menyebut diri kita sebagai anak-anak Allah, maka kita juga harus setia, kita juga harus penuh kasih, seperti Allah kita yang adalah setia, seperti Allah kita yang adalah kasih. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat untuk kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena oleh anugerah-Mu, kami yang dahulu menjadi pemberontak, melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, kami
diangkat menjadi anak-anak-Mu, didudukkan sehidangan, makan bersama-sama dengan Tuhan, melalui pelayanan yang Tuhan percayakan sampai hari ini. Kiranya kami ditolong oleh Tuhan sebagai kaum bapa, agar semakin hari kami hidup di dalam kesetiaan, kami hidup di dalam kasih, untuk menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Inilah doa syukur kami atas firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri untuk kita mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. 3, 2, 1. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan jemaat duduk kembali. Mari kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Permata. Sesuatu berharga untuk Bapa tercinta, hanya ini ku nyanyikan senandung dari hatiku untuk Bapa, hanya sebuah
Sekarang tibalah saatnya diberikan kesempatan bagi kita untuk menyampaikan persembahan ucapan syukur kepada Allah. Pada saat mempersiapkan persembahan ucapan syukur, kita dengarkan firman Tuhan tentang persembahan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mari kita akan menyanyi bersama dari PKJ nomor 147 ayat 1 dan 3. Sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan bagi kami, baik berkat-berkat secara jasmani maupun berkat-berkat secara rohani. Kami sudah menikmati semuanya dalam kehidupan kami. Kami berdoa buat persembahan yang sudah kami persembahkan ini, kiranya Tuhan memberkati untuk dipakai dalam membangun pelayanan-Mu di tempat ini. Kami juga mengucap syukur ulang tahun Mamre yang ke-25 tahun. Kiranya Tuhan memberkati sehingga persekutuan Mamre ini terus diberkati, semakin hari semakin maju. Kami juga berdoa untuk kesembuhan Diaken Mewona Sinisuka. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati hamba-Mu, sehingga oleh bilur-bilur-Mu, anak-Mu yang sakit telah dijamah dan disembuhkan. Demikian juga anak kami Sony Ginting, agar Tuhan menjamah dan menyembuhkannya. Kami juga berdoa untuk PA Gabungan Muria Mamre yang akan dilaksanakan pada hari Selasa 25 Agustus 2020. Kiranya Tuhan Yesus memberkati sehingga ibadah ini dapat berlangsung dengan baik. Kami juga mengucap syukur oleh karena ibadah hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan memberkati sehingga akan segera selesai dengan baik. Engkau memberkati semua anak-anak-Mu yang dengan jerih payah mempersiapkan semua pelayanan ini sehingga dapat terlaksana dengan baik. Kami percaya jerih payah anak-anak-Mu Tuhan perhitungkan sehingga tidak menjadi sia-sia. Dengar dan sambutlah doa-doa kami ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Seundang jemaat bangkit berdiri, kita akan menyanyi bersama dari Kidung Jemaat nomor 407 ayat 1 dan 2.
jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dan jalanilah kehidupan, dan ciptakanlah kedamaian di tengah kehidupan, agar dunia ini tetap hidup dengan damai. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Akulah Tuhan Allahmu, yang telah memilih kamu menjadi hamba-Ku. Janganlah takut, Aku memberkati engkau. Aku melindungi dan menguatkan engkau dalam melakukan segala kehendak-Ku. Aku senantiasa menyertai engkau sampai akhir zaman. Amin. Kebaktian kita sudah selesai, kita memasuki saat teduh. Saat teduh sudah selesai. Selamat hari Minggu buat kita semua. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh